Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan proses perkuliahan kita, walaupun dalam suasana pandemi dan kita pun kuliah dalam jaringan. Dan hari ini, insya Allah, Bapak akan mengirimkan video pembelajaran yang bisa ditonton bersama-sama untuk materi atau bahan kajian Islam sebagai rahmatan alamin atau rahmatan alamin sebagai misi Islam. Baik, mahasiswa Pak semua, semoga kita sehat, semoga kita semua dalam keadaan baik, diberi kekuatan oleh Allah untuk menghadapi wabah ini, dan kita bisa keluar nanti, tentu harapan kita dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita mulai perkuliahan kita hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Islam sebagai rahmatan alamin atau rahmatan alamin sebagai misi Islam. Bapak coba untuk share screen. Oke, ya, rahmatan alamin sebagai misi Islam ya. Ini merupakan bahan pertemuan ke-6 ya, atau bahan kajian ke-6 ya, dari Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 1 bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Oke, ketika kita bicara rahmatan alamin sebagai misi Islam, mungkin ya, ada hal yang perlu kita coba perbincangkan di awal ya. Kira-kira benar nggak Islam itu sebagai rahmatan alamin? Maka kalau benar, ya tentu kita coba berikan bukti. Mari anak-anak Bapak atau mahasiswa Bapak semua, coba berpikir, ya, kira-kira apa buktinya yang bisa kita rasakan, ataupun yang kita bisa lihat, Islam itu benar-benar menjadi rahmat bagi alam semesta. Mari sama-sama ya semua mencari buktinya, dan nanti ya, coba diutarakan ketika kita ada proses perkuliahan secara baik Google Meet maupun juga dengan yang lainnya. Oke. Ketika kita bicara Islam sebagai rahmatan alamin, tentu landasan kita adalah surat Al-Anbiya ayat 107. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Dan kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Inilah ayat yang mendasari kita ketika kita bicara rahmatan alamin. Maka rahmatan alamin itu apa sebenarnya maknanya? Yang paling tidak kita mendapatkan dua hal. Ada dua pengertian makna dari rahmatan alamin. Pertama, Islam hadir sebagai wujud kasih sayang Allah. Dan yang kedua adalah rahmatan alamin sebagai cita-cita yang mesti diwujudkan oleh umat Islam itu sendiri. Mari kita lihat satu persatu. Oke, Islam hadir sebagai wujud kasih sayang Allah. Maknanya adalah bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah mengutus Nabi, Allah memberikan atau menurunkan risalah yang dibawa oleh Rasul ini, itu adalah karena kasih sayangnya kepada seluruh alam semesta. Siapa saja yang ada di alam ini, ya tentu ada manusia. Dan manusia pun ada yang beriman, juga ada yang tidak beriman. Atau ada yang muslim, ada yang non-muslim. Ada jin, ada malaikat, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada daratan, lautan, ada gunung-gunung. Dan mungkin ada yang lain lagi. Itu yang bisa kita lihat. Tapi mungkin banyak lagi di alam ini, dia ada, tetapi kita tidak mampu menjangkaunya. Maka semua itu harus mendapatkan rahmat dari hadirnya Islam, hadirnya Rasulullah membawa risalah ini. Artinya apa? Bahwa pengertian rahmatan alamin sebagai wujud kasih sayang Allah itu diambil dari sebuah analisa semantik. Dari analisa bahasa, bahwa kata rahmatan lil alamin dalam surat Al-Anbiya ayat 107
7 itu berposisi sebagai mam'ul li ajli. Berposisi sebagai kata keterangan sebab. Artinya apa? Disebabkan hanya untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Itulah Allah mengutus Rasulullah SAW. Allah memberikan risalah itu yang ditujukan kepada manusia. Sehingga manusia akan terjaga martabatnya. Maka dalam konteks ini, kata rahmah, ya, dalam konteks Islam hadir sebagai wujud kasih sayang Allah itu, maka rahmah di sini maknanya adalah, menurut Dr. Parswazi, adalah kelembutan hati. Kelembutan hati yang melahirkan, memancarkan kasih sayang, memancarkan kebaikan. Jadi hati yang lembut, sehingga hati itu akan memancarkan perilaku kebaikan, dan perilaku kasih sayang kepada sesama. Maka tentu dunia dan seluruh isinya atau seluruh alam semesta ini ada karena kasih sayang Allah. Dunia ini ada, manusia ini ada, tumbuh-tumbuhan ada, hewan ada, itu karena kebaikan Allah. Dan begitu juga Allah mengutus Rasulullah SAW dengan membawa risalah itu karena kasih sayang Allah, karena kelembutan hati, atau karena kebaikan Allah, agar manusia, agar semua alam ini merasakan kehidupan yang damai, kehidupan yang tentram, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang mensejahterakan. Ini makna rahmah dari posisi Islam atau wujud rahmatan alamin sebagai wujud kasih sayang Allah itu. Tujuannya apa? Jelas tujuannya adalah untuk menuntut manusia agar mampu memposisikan dirinya menjadi atau memfungsikan dirinya sebagai khalifah di muka bumi. Karena manusia ini punya dua fungsi. Satu sisi dia sebagai hamba Allah, sebagai abdu, yang akan senantiasa beribadah kepada Allah. Pada sisi lain, dia ada sebagai khalifah yang akan memakmurkan bumi ini, yang akan membangun tatanan kehidupan yang baik. Maka disinilah pentingnya. Bahwa rahmatan lil alamin itu menjadi posisi yang harus diwujudkan oleh umat Islam. Jadi rahmatan lil alamin itu merupakan sesuatu yang mesti diwujudkan. Bagaimana kehidupan ini damai, kehidupan ini menenteramkan, kehidupan ini menyenangkan. Kita semua merasakan kesejahteraan, kita semua merasakan kebahagiaan, maka ini adalah yang harus diwujudkan dalam rangka memposisikan diri kita, memfungsikan kita sebagai khalifah. Oleh sebab itu, kalau itu terjadi, maka status manusia sebagai semulia-mulia makhluk. Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu. Sebagai makhluk yang terbaik, sebagai makhluk yang termulia itu, tentu akan bisa dipertahankan, tentu akan tetap menjadi makhluk yang termulia. Maka ini posisi atau fungsi sebagai khalifah itu menjadi sebuah keharusan untuk kita membangun kehidupan di dunia ini. Berikutnya, kasih sayang Allah ini memang tidak terbatas. Ya, Allah tidak hanya mengasihi orang yang beriman, tetapi juga mengasihi siapa saja yang hidup. Allah sudah menjanjikan, siapapun yang hidup, yang bernyawa, Allah akan tetap berikan kasih sayangnya. Ya. Baik dia mengkhianati Allah, baik dia durhaka kepada Allah, ingkar kepada Allah, tetapi Allah tidak punya sikap sifat ya untuk membiarkan, apalagi bersikap dendam, karena itu tidak menjadi sifat Allah. Allah selalu Rahman Rahim kepada semua makhluknya yang ada di alam semesta ini. Dan ini merupakan wujud kasih sayang Allah kepada semua makhluknya. Siapapun, apapun, Allah tetap menjamin kebutuhannya, menjamin rezekinya. Maka dalam makna ini, ya, rahmatan lil alamin sebagai wujud kasih sayang Allah itu jelas ya bahwa hadirnya Rasul membawa risalah Islam adalah sebagai wujud kasih sayang Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, rahmatan lil alamin sebagai cita-cita Islam. Ketika kita sebut rahmatan lil alamin sebagai cita-cita Islam, paling tidak ada dua analisa yang bisa kita ketengahkan. Pertama, bisa kita analisis dari pemahaman ya,
berdasarkan substansi dan fungsi dari ajaran Islam itu sendiri. Dan yang kedua, kita bisa pahami, kita analisis dari upaya yang harus diwujudkan oleh umat Islam itu sendiri. Artinya apa? Rahmatan lil alamin itu yang mesti diwujudkan oleh umat Islam itu sendiri. Tidak orang lain. Tetapi adalah umat Islam, orang beriman itulah yang harus mewujudkan posisi rahmatan lil alamin itu. Kita mulai dari pertama. Dari analisis pemahaman substansi dan fungsi ajaran Islam jelas ya, bahwa secara substansi dan fungsi ajaran Islam bagi manusia, bahwa ajaran ini adalah Islam merupakan satu kesatuan ajaran yang tidak bisa dipisahkan. Di situ ada aspek akidah, di situ ada aspek akhlak, di situ ada aspek ibadah, dan juga ada aspek muamalah. Maka ajaran Islam itu merupakan satu kesatuan dan tidak boleh dipisahkan. Oh, saya hanya mau mengambil akidah saja dan mengabaikan muamalah umpamanya, tidak bisa. Maka ketika kita berislam, Allah panggil kita udkhulu fis silmi kaffah. Ya. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Hai orang-orang beriman, masuk berislamlah secara totalitas. Maka totalitas itu kita mesti punya aspek akidah yang bersih, lurus, punya akhlak yang baik, punya ibadah yang iktiba kepada Rasulullah, dan punya muamalah yang senantiasa melahirkan kemaslahatan dalam kehidupan. Nah, begitu juga ketika kita lihat fungsi Islam, fungsi Al-Quran, ada disebut sebagai hudan. Al-Quran petunjuk, ada syifa, ya, sebagai obat, ada tibyan, memberikan penjelasan, sirajan munira, lampu penerang, dan banyak lagi yang lain. Ya. Allah sudah ketengahkan bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita, Al-Quran itu sebagai obat, Al-Quran itu sebagai rahmah, Al-Quran itu sebagai memberikan penjelasan, Al-Quran itu sebagai lampu sorot kehidupan kita. Ya. Maka tentu dari substansi dan fungsi ajaran Islam itu sendiri, ya, tentu fungsi-fungsi ini akan mengantarkan kita sebagai atau pada kondisi rahmatan lil alamin. Apabila kita betul-betul mengikuti petunjuk Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu sebagai pegangan kehidupan kita, mendapatkan penjelasan-penjelasan dari Al-Quran, mana yang benar, mana yang salah, mana yang mesti kita ikuti, mana yang harus kita tinggalkan. Menjadikan Al-Quran sebagai syifa, obat, syifa usudur, obat bagi hati kita. Dan mengikuti petunjuk Al-Quran itu dengan baik, maka tentu kita akan merasakan rahmah. Kita juga akan merasakan fungsi-fungsi yang lain sebagai sirajan munira. Bahwa hidup kita akan lapang, hidup kita akan ditunjukkan oleh Allah dengan terang benderang kemana mestinya harus kita melangkah. Tetapi tentu diawali dengan bahwa kita mesti menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup, sebagai kompas kehidupan kita, sebagai barometer apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Kalau itu tidak kita lakukan, nggak mungkin kita bisa menciptakan kondisi rahmatan lil alamin itu. Maka dalam konteks ini rahmatan lil alamin merupakan tujuan atau sasaran akhir dari seluruh rangkaian kesatuan dan sistem ajaran Islam. Jadi ketika kita mampu mengamalkan ajaran Islam itu dengan baik, mampu mengikuti Rasulullah SAW ketika kita beribadah, mampu menebarkan kebaikan-kebaikan dalam posisi apapun kita, maka inilah nanti akan menjadi kondisi rahmatan lil alamin. Karena tentu orang Islam yang baik adalah orang Islam yang senantiasa menjaga lisan, menjaga tutur kata, menjaga perilaku, memberikan keamanan. Banyak hadis-hadis Rasulullah mengatakan seperti itu kepada kita. Maka tentu kehidupan yang dibangun sebagai khalifah kita di muka bumi ini akan mampu membangun sebuah kehidupan yang bermartabat, yang menyenangkan, mendamaikan, kehidupan yang mensejahterakan bagi siapa saja yang ada di sekeliling kita. Maka dalam konteks ini, rahmah itu apa maknanya? Rahmah bermakna nikmat, kemakmuran, kesejahteraan, dan kasih sayang. Juga rahmah itu bermakna kebahagiaan yang agung. Kebahagiaan yang agung itu kebahagiaan yang sejati, baik dunia maupun akhirat. Karena memang posisi bahagia itu atau kebahagiaan itu ya bisa bersifat ya berbeda-beda ya ukurannya bagi manusia.
Ya, ada orang bahagia karena ada harta, ada orang bahagia karena punya jabatan pangkat, tetapi yang dimaksud rahmah di sini adalah kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan di mana kondisi hati, ya, karena kebahagiaan itu diukur dari kondisi hati kita. Ya, bukan hal-hal yang bersifat materi. Jadi inilah yang disebut dengan kebahagiaan agung. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Maka untuk mencapai kebahagiaan yang agung itu, tentu nggak mungkin kita tidak mendapatkan nikmat. Kita tidak makmur. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan yang agung, kita perlu mendapatkan unsur nikmat, mencapai kehidupan yang makmur, mendapatkan kehidupan yang sejahtera, mendapatkan kasih sayang, semua ini mesti harus terpenuhi. Tidak mungkin kita merasa bahagia kalau unsur-unsur ini tidak terpenuhi. Maka oleh sebab itu, ya, kalau kita bicara kemakmuran, itu lebih menekankan kepada terpenuhi hal-hal yang bersifat materi. Kesejahteraan itu terpenuhi hal-hal yang bersifat rohani, ya, hal-hal yang bersifat keadilan, penghargaan, kasih sayang umpamanya. Tetapi rahmah tidak hanya mencakup ya, hal-hal yang bersifat jasmani ataupun rohani, tetapi melebihi dari itu. Di mana rahmah itu mencakup kemakmuran, mencakup kesejahteraan, dan mencakup hal-hal yang di luar itu. Ini luar biasa cakupan dari posisi rahmah itu. Lalu rahmah tidak mungkin dicapai hanya dengan ritual. Maka kalau seperti itu, nggak mungkin bisa kita mendapatkan rahmah kalau hanya sekedar sholat, hanya sekedar kita membayar zakat, atau hanya sekedar kita membaca Quran. Nggak mungkin. Tidak hanya ritual, tetapi semua hal yang berkaitan dengan aspek kehidupan kita ya harus kita jalani dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan kemakmuran hidup, tentu dengan berusaha bekerja dengan maksimal. Maka tentu rahmah tidak bisa hanya dicapai dengan ritual. Rahmah hanya dapat dicapai dengan pemenuhan seluruh aspek kehidupan. Maka untuk itulah Islam tidak bisa dipandang hanya per aspek saja. Islam mesti kita jalankan secara kafah. Lalu apa makna al-alamin? Allah hanya menyebutkan kepada kita, dia adalah Rabbul Alamin. Rabbnya alam semesta, Tuhan seluruh sekalian alam. Tidak disebutkan mana alam yang dimaksud. Alam mana saja? Yang jelas bagi kita yang tadi. Ada alamnya manusia, ada alamnya jin, ada alamnya binatang, ada alamnya tumbuh-tumbuhan, ada alam dunia, ada alam akhirat, dan ada alam-alam yang lain yang mungkin belum kita ketahui. Karena banyaknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak terjangkau oleh manusia. Itu hanya yang bisa kita dapatkan informasinya. Maka oleh sebab itu, Al-Quran memang banyak mengisyaratkan kepada kita adanya dua alam. Ada dunia akhirat. Dan jelas, kedua alam itu mesti terjangkau, ya, termasuk yang akan mendapatkan rahmah dengan adanya Islam ini. Ketika Islam memfokuskan pada kehidupan pertama, dunia umpamanya. Bukan berarti Islam tidak memperhatikan akhirat. Jelas, banyak juga ayat-ayat menceritakan kepada kita bagaimana akhirat itu sendiri. Ya. Memang antara dunia akhirat, ini adalah punya hubungan kausalitas. Artinya apa? Kebaikan dan keburukan di dunia itu berimplikasi pada kebaikan dan keburukan di akhirat. Maka tidak mungkin memperoleh rahmah di akhirat tanpa terlebih dahulu kita meredup, merasakan rahmah itu di dunia. Jadi ini harus kita perhatikan. Bahwa kita akan mendapatkan rahmah di akhirat kalau kita merasakan hidup di dunia ini bahagia. Hidup di dunia ini menyenangkan. Hidup di dunia ini betul-betul sejahtera. Kalau kita sengsara di dunia, maka tentu juga akan sengsara di akhirat. Karena hubungannya adalah hubungan kausalitas. Dan hubungan integralistik. Satu kesatuan antara dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, ya, rahmatan lil alamin adalah kondisi di mana semua makhluk Allah, muslim atau kafir, tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, lautan, dan sebagainya itu secara bersama-sama memperoleh rahmat. Inilah yang kita harapkan. Apapun yang ada di alam semesta ini,
secara bersama-sama melahirkan, merasakan kondisi rahmatan lil alamin itu. Karena orang Islam, umat Islam senantiasa melahirkan kebaikan-kebaikannya. Makna lain yang terkandung sebagai kondisi rahmah itu adalah bahwa ketika kita melihat manusia, ya, rahmah melihat manusia secara utuh, maka dalam konsep al-alamin tersirat makna kebersamaan. Jadi al-alamin itu juga maknanya adalah kebersamaan. Artinya apa? Seorang muslim, bahkan manusia secara umum tidak mungkin meragukan kenikmatan atau kebahagiaan hidup sementara yang lain menderita. Dengan kata lain, nikmat tidak bisa diragukan sendirian. Kita mesti berbagi. Kita mesti peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Oke, kita lanjutkan. Analisis kedua, upaya yang harus diwujudkan umat Islam. Artinya apa? Kondisi rahmatan alamin itu adalah kondisi yang mesti diwujudkan sendiri oleh umat Islam itu sendiri. Bahwa rahmatan alamin itu, konsep rahmatan alamin itu adalah konsep yang abstrak. Sehingga dia perlu untuk dioperasionalkan. Maka menurut Nur Syam, umat Islam itu sendiri harus mampu menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Bukan hanya keselamatan bagi manusia, tetapi juga untuk alam raya ini, alam semesta itu. Maka gagasan Islam rahmatan alamin mengembangkan pola hubungan antar manusia yang bersifat pluralis, humanis, dialogis, toleran. Serta tentu mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan alam dengan rasa kasih sayang. Yuk kita lihat satu persatu. Apa yang dimaksud dengan pluralis? Artinya, pluralis memiliki relasi tanpa memandang suku, tanpa memandang bangsa, tanpa memandang agama, ras, ataupun titik lainnya yang membedakan antara satu orang dengan yang lain. Tidak ada. Kita betul-betul menjadi umat yang satu. Yang kedua, humanis. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghargai manusia sebagai manusia. Jadi siapapun manusianya, karena dia punya karamah insaniyah, maka kita hargai. Dan dialogis, artinya semua persoalan yang muncul sebagai akibat interaksi sosial didiskusikan secara baik, akomodatif terhadap beragam pemikiran. Itulah luar biasanya kehidupan ini semestinya. Kita selalu berdialog. Dan yang keempat, toleran. Artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan sebagaimana yang dia yakini dengan penuh rasa damai. Silakan, siapa saja yang mau meyakini apa saja, kita beri kesempatan untuk menjalankan keyakinan itu. Karena Allah sudah gariskan kepada kita, la ikraha fid din, qad tabayyana rusulu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki Islam. Untuk menjadi mukmin atau kafir silakan, itu pilihan kita. Tetapi ketika kita sudah memilih, ingat, itu adalah hal yang mesti kita pertanggungjawabkan dunia akhirat. Ini hal-hal yang harus dibangun ketika kita ingin mewujudkan kondisi rahmatan alamin itu. Kita mesti menghargai sesama manusia, kita mesti bisa toleran, kita harus selalu berdialog dalam hidup ini untuk menghasilkan sebuah solusi kedamaian hidup, kebahagiaan hidup bersama. Maka Islam sebagai agama secara normatif tentu memastikan terwujudnya kedamaian dan keselamatan untuk seluruh umat manusia. Dan orang Muslim tidak lain adalah mereka yang mewujudkan nilai-nilai luhur Islam tersebut. Maka kita, umat Islam, orang-orang beriman, punya peran penting untuk membangun dunia ini agar aman, damai, ya, hidup dalam kebersamaan. Maka ketika itu mampu kita lakukan, tentu posisi, kondisi rahmatan alamin itu sudah nampak di depan mata kita. Kemudian rahmatan alamin dalam tinjauan sosiohistoris. Ini yang terakhir. Ya. Ketika kita bicara rahmatan alamin dalam tinjauan sosiohistoris, intinya adalah bahwa menurut paham dialektika sejarah, hadirnya para rasul yang diutus oleh Allah secara bergantian itu, ini dianggap sebagai terapi sosial. Dianggap sebagai terapi sosial yang akan menyelamatkan manusia, ya, sebagai terapi sosial yang akan menyelamatkan manusia dari kehancuran, kebejatan, nilai moral, nilai-nilai yang memang membuat manusia itu akan punah.
Maka hadirnya Rasul sebagai terapi sosial. Maka pada saat kelangsungan kehidupan umat manusia terancam punah, maka Allah mengirim utusan. Ya, Allah akan mengirim utusan. Adanya Musa, Nuh, Hud, Ibrahim, dan lain sebagainya, itu selalu hadir ketika umat sedang dilanda krisis kemanusiaan. Musa menghadapi Fir'aun, lalu Fir'aun dipunahkan dengan pengikut-pengikutnya. Nuh begitu juga dengan banjir bandang. Hud begitu juga dengan kondisi bagaimana umat ketika itu dalam keadaan krisis akhlak, moral, maka dia punah. Ibrahim menghadapi Namrud dan berbagai macam ya kondisi umat yang tidak bertuhan, menyembah berhala. Ya. Kemudian jelas paham ini tentu tidak akan selamanya benar, ya, bahwa tesis yang dibangun oleh para dialektika sejarah itu tentu tidak akan selamanya benar. Kenapa? Kalau kita ikuti secara konsisten, jelas ini akan ini besok mau khutbah ke Pandau, Bang Saidul. Ya, Bang? Besok Pandau, Bang. Insyaallah, Bang. Insyaallah. Ya. Oke, Bang, ya, Bang. Ya. Jadi jelas bahwa paham ini tidak selamanya kita anggap sebagai kebenaran. Karena kalau terus kita anggap benar, tentu eksistensi Rasulullah SAW sebagai nabi penutup, sebagai nabi terakhir, tentu akan disangsikan. Karena juga hari ini banyak manusia-manusia yang juga mengalami krisis moral seperti umat-umat yang lalu. Maka oleh sebab itu, ya, apa yang digambarkan oleh paham dialektika sejarah ini, setidak-tidaknya akan membantu memudahkan kita memahami bahwa kehadiran Islam, kehadiran Rasulullah SAW khususnya, merupakan terapi atau rahmah bagi segenap umat manusia di dunia, tanpa harus mengurangi keyakinan bahwa Muhammad SAW sebagai Rasul Khatamul Anbiya, itu sebagai penutup para nabi. Maka kesimpulannya adalah Allah mengutus Muhammad sebagai Rasulullah SAW membawa agama Islam untuk menjadi rahmat bagi segenap manusia, baik rahmat itu diterima secara langsung ataupun tidak langsung. Yang jelas, bagi kita sebagai semua umat Islam, sudah merasakan bahwa Islam betul-betul melindungi keselamatan kita. Melindungi jiwa kita, melindungi akal kita, melindungi harta kita, melindungi keturunan kita, dan melindungi ketentraman bersama. Inilah yang menjadi maqasid syariah. Inilah yang menjadi tujuan dari syariat Islam itu sendiri. Bahwa Islam hadir memelihara jiwa, tidak boleh satu orang pun jiwa Muslim dibunuh. Maka kalau kita dibunuh, maka dia pun mesti dibunuh. Akal terpelihara, harta terpelihara, keturunan pun terpelihara, din kita juga terpelihara. Ini paling tidak membuktikan bagi kita bahwa Islam betul-betul menjadi rahmat, menjadi pelindung bagi kita dalam kehidupan ini. Persoalannya tinggal bagaimana setiap Muslim mengembangkan misi itu dan mewujudkannya dalam realita kehidupan. Ya, bagaimana dalam kehidupan yang lebih luas, dalam aspek muamalah duniawiyah, dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, baik secara kuantitas, apalagi secara berkualitas. Inilah yang mesti kita lakukan, inilah yang harus menjadi tanggung jawab kita, tugas kita sebagai orang-orang beriman, sebagai hamba-hamba Allah yang diamanahkan untuk mengembangkan atau menjalankan fungsinya sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk mewujudkan kondisi rahmatan lil alamin itu. Sekira ini saja untuk pada pembelajaran kita pada hari ini, dan mudah-mudahan kita semua betul-betul menyadari akan posisi kita dan betul-betul menyadari apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan ini sehingga kita betul-betul mampu ya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, sebagai universitas yang berbasis dengan keislaman, maka tentu dituntut bagaimana mengedepankan kemaslahatan-kemaslahatan, bagaimana mengedepankan kebaikan-kebaikan, bagaimana mengedepankan kasih sayang dalam setiap perilaku-perilaku kita
dimanapun itu berada. Semoga Allah memberikan kekuatan dan memberikan istiqamah kita dalam jalan yang benar ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.